Sip. Ya, kembali lagi ketemu lagi di episode 30 menitan. Di episode kali ini, bukan nanti episode kepira lah, aku apa atau bukan? Saking kakek. Saking nggak tahu, Ngeri. saking nggak tahu. Aku pikir saking kakek. Dan aku lagi berada di sebuah tempat yang kalau aku sangat senang karena sesuai dengan hobiku, ya kan, yang di belakang itu. Kita ada di Wasik Galeri. Jadi ini tempatnya, nama lengkapmu itu siapa dulu? Nama lengkapmu siapa? Celuannya kan Dandu. Iya, nama lengkapmu siapa? Jonas Budi Pamungkas. Waduh. Jonas Budi Pamungkas. Iya, nama asli. Nama Cara asli ngomong dulu. Jonas. Wah, kayak saya ngerti. Oh iya, tak. Cuma cara rahasia. Tapi lo panggilan Dandu dari mana berarti? SMP, zaman SMP ya jadi aku tuh wong paling mokong, paling nakal di sekolah. Terus ada temanku sing dia orang pokok luar kota loh. Tingkahmu itu kan Dandu, orangnya jahil lah apa bla bla bla. Akhirnya aku dipanggil Dandu SMP. Tingkahmu kayak Dandu. Jadi orang kampungnya dari itu ada namanya Dandu, mewakar. Makanya dijuluki aku Dandu itu. Pas SMP mari, SMA ketemu anak SMP. Akhirnya namanya tetap Dandu. Jadi cuman SMP SMA. Kalau SD masih Budi. Kalau kuliah Jonas loh, panggil Jo. Terus kalau misalnya teman-teman itu main ke rumah, teman SMP waktu SMP atau SMA mau nyuruh-nyuruh, kan biasa kan ada zaman itu kan Dandu ngono. Iya ngono. Terus orang tamu ya perlu Dandu sapa iki? Lo awalnya ngono tapi lama-lama wis gak bisa. Enggak, waktu pertama kali. Ya apa? Pertama kali diceluki ngono. Iya pasti Dandu sapa sih? Dandu akhirnya disebut nama asline Noah. Oh alah. Jadi gak kaget ya. Enggak kaget bisa. Tapi orang tamu ngerti artinya Dandu itu apa? Enggak lu aslinya. Sampai panggilan, sampai sekian lu. Padahal warek mokong ya Dandu lah. Ya. Saiki ya. Tapi ngomong soal ini ya, usahamu sekarang ini ya. Wasik Galeri. Itu kamu sebelum ini apa? Sebelum memulai bisnis usaha inilah, merintis usaha ini itu apa? Sebelumnya kamu ngapain? 2005 aku aku kan kuliah lah wisuda 2004. 2005 aku kerja fotografi studio. Foto studio cuman berapa bulan. Wes baru cuma ngajar-ngajar waktu itu. Ngajar? Drama. Oh, drama ya. Oh, Devo. Ya, Devo aku Amir ambek Kepet waktu itu Rusia. Ya wes ngajar-ngajar akhirnya merit 2011 habis merit bojoku pengen usaha akhirnya aku buka warung klasik alias Wasik itu tahun 2012 tapi aku kurang jualan cuman konsepnya tak buat klasik jadi aku nyari ya waktu itu kanggo bom, telepon, boleh apa tak pajang jadi kesannya itu klasik. Berarti pertama adalah warung klasik. Untuk konsumsi ya? Makanan kuliner khas Bali. Kebetulan istriku kan orang Bali. 2012 ya wes aku ngumpul-ngumpul semakin lama semakin overload. Sampai 2015 ono wong akhirnya Mas ini nggak dijual apa? Loh bisa kalau oh iya Mas ini berapa? Loh ternyata lumayan deh. Lumayan ya. Cuan, ya wes akhirnya jual-jual, akhirnya ikut pameran kecil-kecil. Ya wes akhirnya 2015 aku bikin warung klasik galeri. Jadi ada makanan, sing di sini tak tulisi waktu itu PC 3 meter kan ngerti. Warung klasik ono motorku itu loh. Masih 70 piece pot itu sama barang-barang itu dijual. 2015 akhirnya ya sampai sekarang. Tapi untuk memulai ini kan kalau kita ngomong namanya barang klasik ya dulu ya, mesti barang lawas lah, mesti ya apa kan kamu bisa melihat sesuatu barang, ya kan barang lawas lah kayak cuman untuk menentukan suatu nilai barang itu misalnya kira-kira wah aku wong iki dodole sakmene, wah aku kok iso oleh cuan lah iki. Iya. Dan kau ngerti iki barangnya termasuk fast moving lah, iki iya, awal pasti tahu lah. Dia udah karo Vespa lah, maksudnya secara detail kini pasti nggak tahu. Cuman setelah berjalannya waktu, ada pengalaman ternyata, ini ternyata barang repro lah, terus ini barang yang nggak fast moving itu ya perjalanan. Jadi awal-awal itu aku pakai pak salah pula sampai apa hair dryer lah. Ya gak payu kan. Padahal ini barang lawas loh kan kayaknya jek gambar loh. Triko sing jek tahun 80 90. Wis gak jelas mungkin. Pokoknya wis
akhirnya lama-lama oh iki ternyata nggak laku ya sushi lah ya kebucuk apa biasa itu bumbu-bumbu. Tapi pengalamanmu pertama kulaan lah, maksudnya Ya kan kon misalnya begitu tekan nang Gembong kan nek wong sing paham kan wis langsung belok kiri lah, belok kanan, nah kan begitu. ya pokok lawas biyen niku aku nang Gembong ya wis langsung kula jadi iki Langsung lawas tuku ngono ya. langsung tuku Mas- mas iki misalnya telepon dulu itu masih murah deh telepon sing kayak telepon puter Iya, lah. telepon puter. Iku dulu masih 25 35 50 ribu Iya, iya. iku wis tak borongi tak jual ya 85 100 ribu. Loh, tapi waktu itu dalam kondisi seperti itu teleponnya morot tak maksudnya Ya berfungsi. enggak, cuma pajangan. Oh, pajangan. Pajangan enggak. Dan kadang-kadang numpuk majalah, terus tak potongi, tapi gora ya cek minimalis lah. Jadi dulu kula itu paling modal ya 100 200 ribu. Tapi ketika kamu datang ke ibaratnya Gembong lah ya. Itu sudah ada yang kamu tuju, mesti wis ono iki penjual sing pasti. Akhirnya ono. Cuman yo harganya kadang karena pemula kan harga sing mungkin dia wis suwi yo dan dia wis ada pembeli jadi yo larang. Kadang yo eker-ekeran sih perkara harga itu nego-nego ngono ya. Iki lah barang yang ibaratnya adalah barang sing kon tuku, sing menurutmu ketika iku wih suwanger barangnya ternyata iku kon rada tertipu, rada sangar itu masih tertipu itu ya maksudnya ngene larang ngono ta. iya aslinya cuman barang itu malah nggak nang lewat deh. Jadi moro-moro itu ono wong nyasar iku nyasar nang wasit warung. Cuman by DM. Oh, by DM. Lah gak DM ya lali aku. Ah. Dia ngubungi Mas, saya punya rumah pindahan, mau tak jual rumahnya. Lah iki ada barang-barang lah. Rumahnya itu daerah Jagalan. Lah ono kelenteng sebelahnya itu dia mau dirobohkan Ya. Aku berono. Wah, kayak barang ini sampai 2 pickup, Pak. Waktu itu modalku 2 pickup itu anggapnya 2,5-3 juta lupa. Wih. Ini orang ini wow, kelombrokan. Lah waktu itu ono dia itu dulu meja stensil. Jadi kalau dibuka dulu itu ono huruf E. Itu biasanya mau bikin koran apapun dia itu disusun sih. Kayak mesin ketik huruf E itu susun terus dicetak. Lah aku punya iku sing lawas. Tak dol murah nang Jakarta waktu itu piro 1,5 juta tak piro. Setelah berlambat laun sama aku golek gak ono, Pak. Jadi akhirnya tak tuku mana lho. Oh iya. Dia beli 1,5 akhirnya tak tuku satu ning 5 juta loh. Wih, Bayang. Ternyata dan itu langka. Tapi Jadi, sekarang masih ada. Enggak? Masih ada. Oh, Malah masih tak ada. simpen soalnya iku kasarannya sejarah aku memulai dapat barang yang bagus cuma itu toh. Oh. Dan setelah aku nyari sampai 5 tahun 4 tahun itu enggak ketemu barang sing kok ngono. Akhirnya ya wis tak tuku maneh meskipun mahal cuman kan kene. Oh iya, namanya ini ya. Iya chemistry itu kok barang Ya, itu. bener, Terus bener. setelah tekan wis ngono jadi barang itu saya ekstasi. Tapi ini deh, mesti kan kalau misalnya mau mulai usaha kan kayak ono perhitungan itu. Ya, Kan pasti lah, Pasti. mesti di Ya. istrimu ngomong lho, kenapa kok dodolan ngene? Ya, ya, Mending ya. iki lah. Oh, Ya, pasti. Untuk meyakinkan dirimu ben gak iso iki ngono iku. Yo, sing pertama seneng. Oh ya, senang. Jadi mboyo aku itu kadang memulai sing waktu aku buka 2012 sebenarnya aku jujur aja nggak seneng barang-barang vintage. Kurang ono naif lah band-band sing apa sih lawas-lawas. Dan nonton musik lawas juga nggak seneng waktu itu 2012 setelah. Tapi kan kalau misalnya hobi barang lawas ya kan kurang tentu musiknya lawas bisa sih. Enggak, tapi lah aku Harus- itu akhirnya ngikuti deh. Oh, iya, ngikuti iya. kasarannya lifestyle lah. Iya, Kan sering lifestyle. kumpul lawas, kan browsing lawas kan suwi-suwi wis mlebu nang kono iku. Iya. Sampai sedetail itu akhirnya ya wis lah karena aku seneng, ya wis lah tak detailno. Lambat launnya akhirnya ya emang awal sih pasti lucu. Kok pula barang gurung, maksudnya barang belum Belum habis. laku, tapi kamu datang kok lagi. kok beli-beli lagi apa kok seneng aja. Ternyata ya ono lah impact dari itu. Maksudnya gini kasarannya tulus ya. Awal emang mikir cuan itu ngikutin lah. Iya sih. Keuntungannya ngikutin. Yang penting kalau aku usaha kamu harus suka dulu. Ah. Engko dari situ pasti nanti ada lah ide-ide terus konsep ketemu orang ini bisa jadi mentormu jadi apa. Oh iya ya ternyata
bikin konsep kayak gini di detail di satu konsep ini api ya. Iku waktu itu aku ketemu orang Jakarta. Padahal itu pembeliku deh. Ya pembeli sing meja rak itu sing 1,5 tak beli mana. Dia akhirnya jadi salah satu mentorku soalnya dia sering wedding dekorasi vintage. Dia barang-barangnya. Iya terus aku ngomong kamu kok pinter sih ngesen gitu. Ya bisa aku ini bla bla terus aku ngomong. Bisa enggak? Maksudnya aku kurang apa? Kamu nggak masalah tak? Nggak masalah, aku agak, yo intinya dari awal harus ngomong, aku orangnya agak keras. Nggak masalah, barangmu sampah, maksudnya ngono dulu. Lo kok bisa iya, amburadul nggak langsung ngomong, ya wis lah. Yang ini jangan kamu beli, konsepmu beda nih, bla 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 bla, akhirnya berlambatnya laun. Ya emang bener. Tapi wongnya emang ngomongnya pedes pak. Banyak temen-temen itu nggak respect sama dia karena wongnya emang pedes. Barang elek ngomong elek emang. Oh iya memang. Kadang ngono tuh, cuman ya kan kadang tersinggungan tuh, aku itu ya wis lah gak apa-apa, aku pengen belajar. Akhirnya lambat laun main konsep, main apa, oh iya emang bener sih. Berarti meskipun ibaratnya bermain barang-barang vintage atau barang tidak terpakai atau barang bekas istilahnya orang lama bilang ya, tapi ya kita juga harus memperhatikan konsepnya ya. Betul. Jadi terus setiap tahun itu beda loh deh. Oh iya, konsep tahun 70, 80, 90 bahkan di bawah itu beda semua. Kadang orang, "Mas, aku beli TV nih." Oh ya, ini TV. Sama beli ini loh. Kadang kalau customer tak takoi, maunya konsepnya kemana, Pak? Pinginnya retro gitu. Nah, kalau retro jangan beli ini. Ini kolonial terlalu tua, ini tahun 50. Mending konsepin yang tahun 80-an yang warna-warni. 70 80 masih oke lah, masih bisa nyambung. Kursi-kursi ini pakai kursi yang berarti retro. Kamu tuh termasuk ini penjual yang baik ya? Iya, jadi aku mesti ngarano. Terus kondisi apapun mesti tak omong. Iki rusak iki elek aja. Kalau mau ya nggak masalah, terus ini repro lah, ini apa kondisi nyala enggak, dan itu garansi biasanya kalau emang ada opo-opo misalnya di perjalanan ada pecah, retro lah nggak apa-apa. Orangnya lebih friendly lah, cincai lah. Iya, benar-benar itu karena ini biasanya penjual itu pokok payu. Pokok payu, terus ono rusak, waduh nggak tahu ya itu salah ekspedisi, aku nggak iso ngono. Iya benar. Berarti packingku sih nggak beres, ekspedisi sing ngono iku. Iya, berarti aku sih aku sebagai penjual ya kadang kayak ngono, mesti ya ngerti lah. Kayaknya harus jangan lepas putus dari kalau sudah ditransfer ya sudah, mending lebih baik kita cari banyak rekanan, siapa tahu dari rekanan dari itu kan ke mulut jadi referensi itu. Dari rekanan dapat cuan. Iya. Berarti sudah berapa lama tuh ya? 2015 lagi 6 tahun lah. 6 tahun. Ya baru sih sama. Cuman aku ya total lah sih. Total. Baru cuman aku senengnya ya main totalitas, main konsep aja. Berarti 6 tahun ya? 6 tahun. Dari 6 tahun itu kamu sudah bisa ini enggak menarik, maksudnya mengira-ngira barang-barang apa aja sih? Ya, sekarang mulai tersaring. Ya banyak laku, cepet laku lah. Itu apa? Bukan sebenarnya aku cepet laku sih enggak. Kalau sekarang kalau 2021 ini aku lebih arahnya malah ke high end. Barang vintage tapi sing high end. Jadi sing kasarane penjual gak jual, aku jual. Kayak kemarin mesin kasir itu tahun 1900. Iya, gua enggak ada sing tuku iku. Gak ono sing wani tuku soalnya modalnya gede. Udah puluhan juta kelas beli satu iku tok lho. Aku wis gak pula tak tuku. Ya laku lagi deh. Cuma ya pembeli lho api asli api sampai browsing pun lho di luar negeri itu barang yang rare, Pak. Di luar negeri ini rare yang itu kasarannya episode nasional yang kedua. Tipe A kalau nggak salah. Tapi untuk barang-barangmu sendiri kalau misalnya kalau beli-beli itu mengandalkan pasar lokal, maksudnya produk lokal di Indonesia atau pon ibe-ibean? Enggak, aku lebih ke lokal sih. Nah, karena masih banyak ya, kira-kira masih? Enggak juga, malah sebenarnya yang malah banyak sebenarnya barang yang di luar. Cuman resiko tadi barang luar kirim ini kan ya pecah lah opo. Iya sih, mengingat kebijakan pemerintah ya. Apalagi mesin kasir itu bobotnya 82 kilo loh. Anjir, iya padahal nek ini tok. Wah, botnya enggak koron wong loro iki kecetit aku. Ya umur iku lho. Luka. Nek kecetit Lu barangnya umur sing angkat ya rada umur. Berarti setelah 6 tahun, tapi dulu kan masih kan ini kan Apa itu? pernah dibuka cabang ya? Patmu Susastro. Oh iya, awal-awal situ aku.
itu bareng sama, maksudnya bareng sama warungmu yang kuliner? Bareng cuman lebih lengkapan yang di Patmo. Oh. Kan karena tempatnya Lebih besar ya? tempatnya kecil, aku akhirnya di Patmo. Waktu itu kan jarno das soalnya. Iya. Lah pas distro si Bodas iku tutup, akhirnya ekspansi aku nang kono kabeh tak taruh di pakis kabeh. Tapi juga ikut apa? Pameran-pameran ya? Pameran waktu itu yo biasa lah golek nama, golek customer. Di antara di 6 tahun itu jenjang 6 tahun sing paling rame lah yang paling rame untuk barang vintage itu ketika kan aku ndelok ketika mungkin pertama aku melihat dari sosial media kok sik santai-santai tapi semakin lama semakin orang semakin vintage. Iya, semakin vintage. Itu terus di tahun berapa ketika di antara 6 tahunmu inilah? Maksudnya kok lagi rame-rame nih Iya, ketika orang jualan apa? Enggak, orang itu sadar kalau misalnya barang vintage itu atau barang lawas atau itu Maksudnya di aku ya. iya di kamu sendiri aja di Nah, aku malah gitu semenjak tak konsep mulai dari fotografi terus sama barang tak konsep itu beda. Maksudnya bedanya kadang orang itu bingung, aku beli iki di aplikasi nopo ya, aku sih wis ono pernah berarti aku TV engko nang kene ono opo. Jadi orang iya ya lah ditaruh di sini bagus. Jadi emang wis bener-bener tak konsep. Nah itu di kisaran tahun berapa? Oh, itu 2018-19 lah. Iku wis mulai aku main konsep, fotone ya wis tak apiki lah, beli kamera sing apik yo ngefek sih. Iya berarti iya memang Ya, lo kamera itu ngefek lo. Terus iya, bareng bener. ngono kalau aku pribadi, aku memperlakukan barang vintage semua itu istimewa. Maksudnya sih nak beli itu kan istimewa. Jadi tak bersihin, tak opo, baru tak foto. Lah fotonya aku ya istimewa. Akhirnya ketemulah tamu istimewa. Harga istimewa, cuan istimewa. Alhamdulillah. Wah itu berarti ya ini aku seneng tuh misalnya kalau kita ngobrol soal bisnis ini kan apalagi dalam keadaan sekarang ya mesti ya pandemi kayak gini tapi kamu kayaknya nggak kena pandemi ini ya lumayan lah. Terlihat di belakang ini sangat tapi ini ya kalau misalnya ya benar kalian ngeliat ini kalau kalian misalnya bingung untuk misalnya punya usaha terus kok Roson nih kok usahaku ini mungkin usahamu itu yang kamu jalani mungkin bukan kamu yang seneng ya bisa jadi itu terus sama kita harus memikirkan yang penting gitu. Aku mikir kebutuhan customer. Ini harus tahu kepribadian customer ini harus seru. Itu yang susah. Yang penting. Maksudnya susahnya gini, aku kan juga lumayan juga jualan barang-barang Vespa. Kamu pasti pernah mengalami atau mungkin sekarang kamu mengalami dalam satu hal barang ini adalah kamu senang, tapi kamu tidak bisa melepas. Enggak aku. Oh enggak sih? Enggak ya, enggak lepas. Lah, itu lah aku kalau di barang-barang vintage kecuali gila iki emang iki maksudnya investasiku lah tak simpen tok. Lah barang vintage aku nggak oleh ono emosional di barang. Jadi misalnya kalau awang eman iki, lah aku emang bener-bener eman dan barang iki apik, aku misalnya up. Payu ya wis, gak payu ya wis. Oh. Lah aku ngono deh, Pak. Ngakaline permainan di harganya ya. Di harga. Melepaskannya ya. Lah kon gelem harga sekian. Loh, gelem ya wis, aku pasrah. Meskipun anjir eman nek jadi lah emang lah aku pedagang aja, lah kolektor aja. Oh iya. Jadi harus dibanding itu. Kalau aku sih. Benar-benar ya, tapi itu memang ada benernya. Cuman ketika aku tuh pernah kayak gini kayak, kira ini barang ini tahu nggak memang harganya, dituku kan. Terus akhirnya mikir gini, itu kemurahan balik ya. Enggak ya. Ya lah aku serokok itu. Ya pasti ono ngono cuman ya kalah. Dadi engko lambat laun awakmu iso ngakaliku. Ngakaliku dalam artian kok kemurahan ya berarti kon kok oleh barang maneh, coba upno maneh. Lah kok juga kemurahan wis rokok kon berarti Pak. Iya, tiba akhirnya 3 tahun kemudian anyep Pak. Iya. Lah lho, barang semakin lama semakin anyep. Soalnya vintage saiki semakin banyak yang orang suka. Milenial itu akeh banget. Nah, milenial itu umur 20, anggap aja 20 up lah itu rata-rata orang udah mulai wira swasta, pengusaha. Pengusaha muda rata-rata ya umur-umur sakmono. Dan orang-orang saiki pengusaha muda itu wonge gede-gedengan, Pak. Main konsep jor-joran. Aku buka misalnya konco yo. Buka apa kan barbershop. Aku yang buka jor-joran. Oh konsepmu ngene, aku ngene. Iku gila-gilaan, Pak. Aku nonton milenial saiki wih gendeng yo. Jor-jorane gue memang bener-bener totalitas. Cuman aku lebih ke Jakarta deh. Maksudnya ke Jakarta ini apa? Customerku ya 80-90% itu Jakarta. Lah Surabaya kurang sih.
Ya nggak apa-apa kan, karena ya usaha kan nggak tentu, nggak harus karena kita di Surabaya. Iya, Surabaya. apa mana kondisi pandemi ya online. Iyalah ya benar. Karena Oh. memang kalau menurutku ya kalau dijual barang-barang Vespa juga Jakarta lah. Jakarta sebenarnya. pasti. Sing orang gila pasti orang Jakarta. Hmm. Totalitas Surabaya ya ono lah, cuman berapa persen sih? Pasti Jakarta sing. Surabaya itu ada, tapi dia nyariin orang Jakarta. Hah? Makelar ya? Oh iya. Iya. Ya nggak itu rezeki. Tapi kamu kan juga ini kan dia main musik juga. Iya, metra-metra. Nah ini. Gimana mana sing Bali gitu. Bukan. Daripada tak nggak jadi bubar. Gak ada di vakum tapi. Karena dia nggak jadi ke Bali. Aku akhir-akhir ini ngelihat dia kan dalam Instagrammu, wih suangar banget. Wih nge-like terus, aku pokoknya komen, selalu komen. Jadi aku dulu mulai kapan terjangkit? Ya nggak terjangkit sih, kita sebagai drummer ya pasti terjangkit dari lama. Cuman untuk kamu memulai mempunyai ide, misalnya kok gini, wah aku itu wasik, warung klasik. Iya. Terus apa yang ada di klasik, biar otomotif wis mari kan, sepeda, Ya. otomotif, terus ya Vespa, ya sepeda, tau nggak sih sepeda? Sepeda ontel. Tahu. Tahu, sepeda ontel, terus Tahu. kayak apa mana? Berarti ya alat musik. Kalau musik baru iki. Ya alat musik baru ya karena drummer ya. Akhirnya tuh ya alat drum lah. Ya sejak kapan? Maksudnya untuk ide. Aslinya jaket sih. 2 bulan 3 bulan ini. Ya ngerti aku ya kan. Masa ini? Berarti setelah dua bulan lalu ya, 3 bulan lalu lah ya, anggap aja 3 bulan. Oh nggak update tuh, gue ganti pak dulu. Apa kok wih, ngono tok pokoke komen gitu, wih ya. Kenapa Ndu? Kenapa kamu memilih untuk ya karena kamu drama, kenapa kamu memilih? Kenapa nggak meratai semuanya? Misalnya kayak kita. Enggak, aku pengen ini drum. Soalnya yang pertama basicnya aku drummer. Nah, Drummer ya sempet dong, biar aku sempet wis maksudnya barangku tak dol kabeh iki. ya iya ngerti ya. Terus toh sing basic dhisik lah sing nang Bali lah opo. Iku sempet bener-bener katung stick sekali aku tak ngedrum. Nah, Yo selamat laun tuku drum terus akhirnya ya ono drum hero iku Ya. drummer kan emang aku basicnya dulu drummer. Aku kumpul-kumpul terus akhirnya iya rek supaya ngumpul arek-arek iki aku harus ono drum. Akhirnya aku tuku waktu itu Sakai terus baru ngono tuku Blivi akhirnya merantak nanti akhirnya. Tujuannya yang pertama pingin aku ngumpulno arek-arek mana maksudnya energi iki sebenarnya bukan jujur aja gitu tuh kayak aku asli. Ini sebenarnya kayak arek semua drummer dalam artian juga aku mau ngomong lah kon recording kon butuh apa iki silin lah enggak apa-apa. Mau wadai dan tanda kutip bro, silian. lu arek gampang lah. Iya. Loh, kita yang delok ini kan merasa arek-arek Ndu. Iya. Ya wes terus apa ya? Arek sing kenal bos Iya maksudnya. kenal. Terus baru ngono karena pandemi kan ya udah lah pandemi kan Iya. akhirnya main ya oleh lagi. Lah aku malah tuku-tuku malah dalam artian sebenarnya iki gaya arek dalam artian gini ini buat kanca-kanca drummer meskipun aku ana usaha di belakang iku lah aku iso nyumbang kok ngene dalam artian kon gak salah kok menjadi profesi seorang drummer kon gak salah. Iso maksudnya bisa hidup lah ya. Bisa hidup dari iku. Makanya aku tuku ngene iku iso rek, mosok aku iso kon gak iso kasarane ngono lho. Iya, untuk memotivasi. Bahwa drum seru. Makanya aku tuku sing aneh-aneh kadang kan wong nonton anjir sekata ngono main terus ngono. Ono ya seneng lah membangkitkan itu. Iya bener. Aku iki makanya tak aku tuku drum ngene engko kapan kan aku yang ngomong awam, ayo review rek kapan bareng-bareng drummer-drummer kelompok. Lah aku pengin iku kayak ngono iku lho guyub meskipun kene gak ono event ya kene bakar-bakar, mangan-mangan terus review snare lah apa. Nah, jadi buat kalian yang nonton ini tunggu aja nanti kita akan bikin channel YouTube tentang membahas tentang drum ya. Nanti pertama mungkin snare drum kita akan ngomong-ngomong kenapa snare itu seperti ini, seperti itu. Karena beda-beda. Ya, karena biasanya kalau andai kan aku kan juga drummer, mesti di zaman sekarang tuh wes YouTube lah kan kamu searchingnya lah duit opo ngono kon ngurungno sone pasti kuwi gitu. Tapi akan beda ketika
pegang bareng dulu. Pegang bareng dan ada kompetitor produk lain. Iya, jadi Karakternya memang perbandingannya beda-beda apa sih. logam ini kan kita bahas. Tapi sekarang dari 3 bulan lalu ya, memulai senar lagi ya. Itu 2 bulan. senar pertama apa yang kamu beli? Jangan yang ini, jangan yang kamu sudah punya. Yang pertama kali beli ketika kamu sudah wes kita mulai. Apa itu senar apa? Apa ya? PV itu kan? Duduk lidi gitu. Bukan ini, lidi ini. PV dulu. Terus baru lidi. Lah, sing gendeng lawas itu setelah aku megang lidi. Enggak, wih, karakteris son lawas itu cok kayak gini lah. Ternyata wingi aku share kan Mas Dodi dan si Mas Nyoman kan ya ngomong dulu itu langsung digawe Red Hot klinik tahun 90 piro. Tak tonton, ternyata di musik sing kasarannya modern funk kayak ngono jek masuk ngono lho. Iya. Iku aku mulai iya ternyata barang vintage oke akhirnya kan. Barang vintage drum ya. Ya vintage Snare. Aku lebih ke snare. Sekarang masih snare ya. Snare. Tapi sudah terlihat ada pedal. Nanti ada drum. Nanti ada drum, terus ada Pelan-pelan tapi. snare marching. Iya, juga. lawas. Berapa tuh total kamu? Garulan itu. Enggak. Snare-nya. Saiki Mm-mm. hampir 30 lah tadi. Ini sudah terpajang semua ya? Wis. Apa malas ngitung sih? Ya, berarti kan. kejaran gue. Kameramen tolong kameramen yang ngewiler terus lagi malas ngejipir aku iku. Tapi di antara 30 senar ya, sampai 30 senar ya. Mana yang paling Macam-macam sih. susah? Yang paling susah. Enggak, Ngomong paling susah kamu Ludwig sebenarnya. Ludwig mana? Supraphonic. Supraphonic. Bukannya susah sih enggak, cuman lewarang dan wake sing buru. Oh, Ternyata tahun samono itu sing masih oke di apa nih yo kasarannya yo cek Iyalah. browsing emang Supraphonic itu sound sing dulu buat sekarang masih oke buat recording terutama. Makanya ya setelah itu apalagi yang 6,5 langkah. Iya. Biasanya kan sing 5. Iya. 6,5 rada lumayan lah. Ya mungkin misalnya kalau kalian nggak sabar tentang review persenaran ini ya mana Nah, ayo. nanti aja kita kan, tapi kan sekarang kan ngomongin wasik. Tapi ini sudah ada yang ngeliat loh, maksudnya customermu kan ada yang di depan kan tokomu. Iya. Terus- Belum. Iki emang hasilnya tak kayak rare kok. Oh, Lebih ke drummer cuman lah orang nonton ya mau. nonton dan menawar kan misalnya gitu. Enggak lah. Kayak saya. Berarti kamu di bidang ini. Di bidang ini no force kasarannya. Oh iya. Meskipun bagus harganya nanti. Enggak lah. Lagi asli. Jadi anu deh apa? Selama 2015 sampai saiki aku nggak ada sih ngoleksi barang sama sekali. Waktu itu Iya. makanya akhirnya iya ya snare iki lumayan lah kayak koleksi. Aku akhirnya ya wis lah sing iki rada tak koleksi. Kalau ngomongin drum kan ada banyak part tuh, drum set, Ya, snare, terus ada pedal. cuman sing aku kenapa lebih snare, soalnya snare sing lebih dibutuhno. Iya, Sony sing sering dikepung kan ya senjata lah. snare. Iya. Simbal? Karena dengan simbal vintage ya? Enggak lah. Maksudnya merek-merek yang lawas dengan berat. Soalnya simbal itu pasti rawan deh. Crack lah, keyhole Oh, lah, iya apa, sih. malah lah snare kan enggak lah, paling karat apa standar lah. Lah Iya. simbal suwe percuma masih lawas suwe. Di Grendo ya pasti Yo, wis gak enak. enak lah ya kan. Pedal. Pedal mau sih, mau mulai ya pelan-pelan. Wih, gila. 130 senar 3. Ada rencana nambah lagi nih? Sik nanti. Nah, saiki lebih anu sih aku, mulai Apa? selektif. Snare sing rada sing aneh dan tuwek dan sing rada langka lah. Lah kemarin kan Cik nyaring tok wis kaya awal-awal aku bisnis iku. Dadi Oh, kok iya, iya. snare aku kuwi era 80 90. Lah semakin kesini pingin ku sing mulai sing rada nyeleneh sing era-era malah di bawah tahun 70. Kok jelas ngono-ngono kan Iya, apa. iya. Terus untuk drum set sendiri akan Pingin ya cuman nggak akeh aku deh paling 2-3an lah. 23 berarti ya. Loh, 2-3. 32 masih. Tambah akeh. Wih, kalah melodi ya ini. Makan tempat soalnya lah drum. Snare aja lah. Oh ya. Pakai snare lebih oke. Berarti secara memburunya mesti golek senar itu ya Ya nang bakul pasti ya. oh bakul Lebih ke enggak bakul. sing Enggak. teko dhewe nang toko musik iki kita iki. Enggak ono, kan iki tahun sing lawas-lawas. Ya 8 sapa second. ngerti lah. Enggak,
Belum aku, pasti sing ya ketemu nih senang bakul lah. Tapi pre-order masih ya dulu untuk Makanan masih. Makanan ya. Nasi Bali kan? Nasi Bali betutu, terus iki bojoku ngerambah bikin roti-roti. Oh, iya. Brownies deh, bikin brownies lagi lumayan ramai browniesnya. Mantap. Tapi ya itulah, jadi maksudnya maksudku ngobrol-ngobrol seperti ini tuh adalah kita itu menunjukkan kalau misalnya masih ada pergerakan lah Masih untuk menghadapi kondisi seperti ini ya. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita tidak bergerak sendiri, siapa yang akan bergerak gitu kan? Maksudnya kamu harus bergerak untuk iyalah. Maksudnya kayak aku ini nggak meyakini bahwa ya emang pandemi iki ono, cuman semangat itu setelah ono pandemi, waduh iki lah aku sih ya tetap hajar. Iyalah, nek kene ngeluh ya gak menghasilkan duit ya kan. Cuman emang kalau di segi musik emang rotok angel sih. Maksudnya kan emang dibatasi loh. Hiburan kan emang saya tempat hiburan apa kan dibatasi. Iyalah. Ya akhirnya ya haruslah aku pribadi muter otak lagi lah. Maksudnya harus ada bisnis di lain itu. Oh iya, maksudnya kalau misalnya kamu pengen nyoba sesuatu hal yang iya, coba ya masalah. Itu ya kayak dulu Dandu sering ketipu ya, kalau jual-jualan kayak gini ada resikonya lah, gak mungkin. Iya. Pelempeng-lempeng ae, nek lempeng-lempeng kabeh wis wasik wis ono 100 iki, Pak. 100 apa ini? 100 apa? Cabang. Wih. Sampai Sabang, sing tuku besi itu. Iya. Berarti 99 cabang. Kokot sampe cabang pancen ya siji ae deh kabeh. Iya sih. Mubazir lah. Useless 99 cabang. Aduh, ini ya, maksudnya ada ini kalau kasih apa namanya kata-kata, kamu kan ya sudah di bisnis ini kan sudah lama kan? Ya lumayan lah, sudah menghasilkan juga dan terbukti ya dulu ada apa? Maksudnya galerinya ini ibaratnya cuma satu ya kan? Terus sekarang nambah lagi ya kan, kita nggak tahu ke depannya pasti ya mungkin ada nambah lagi ya, kasihlah maksudnya kata-kata penyemangat untuk teman-teman kita yang lagi menonton ini. Aku penyemangat apa ya? Bodoh. Aku kan sebagai sing tak. Ya itu maksudnya kalau aku pribadi kalau misalnya mulai bisnis ya totalitas, terus sepenuh hati, maksudnya dalam artian cuman ngikuti lah lagu. Apalagi lah misalnya umur masih muda, mending memulai umur 2, anggap 20, 25 harus lah, aku pribadi harus, aku kasarnya kok wong sing termasuk telat deh. Maksudnya kan umur 30 sekian lah. Tapi kan nggak ada kata telat. Nggak ada, cuman kan lebih enak itu memulai dari awal. Harusnya, cuman ya lebih muda maksudnya gitu. Lebih muda, maksudnya gelundung-gelundung kok nggak masalah, cuman ya nggak masalah sih umur saat ini. Ya maksudku karena lebih baik telat daripada enggak. Enggak, ya benar. Maksudnya ya cintai apa sing menghasilkan, dan maksudnya kamu suka apa dan itu harus menghasilkan. Ya. Nah, aku ngono sih, maksudnya aku seneng bareng vintage, ya aku bener-bener total nang kene, enggak setengah-setengah. Maksudnya kayak tuku ngono. Iki ya lah payu lah, gak payu lah. Aku enggak iki kudu tak tuku, aku seneng kudu payu, gak payu aku seneng kok. Maksudnya enggak, kadang orang kan mikir, barang wae sak mene jadi iki burung payu masuk ulaman, aku enggak, tak ajar ae. Pasti payu akhirnya pasti ono ae. Iya benar. Berarti harus punya keyakinan. Keyakinan pasti, dan juga pengetahuan lah ya, pengetahuan tentang sesuatu yang kamu terus totalitas. Oh iya. Jangan setengah-setengah, maksudnya terus memperlakukan barang itu harus seistimewa mungkin. Meskipun barang itu tekok rombeng, tekok sampah, dipoles, di packaging secara maksimal. Baik lah ya, pokoknya maksimal ya. Ya sih, totalitas ya. Mantap. Itu tadi, jadi kalau kalian yang mulai usaha, misalnya pengen penasaran juga seperti apa sih Wasik Galeri itu, datang aja. Ini Instagram apa Wasik Galeri? Ya Wasik Galeri. Langsung sambung ya, gara underscore. Wasik underscore Galeri. Wasik underscore Galeri. Aku lari dong. Wah, iki. Iya. Ya, Wasik underscore Galeri. Kalian search saja di situ. Kalau misalnya kalian penasaran, kepingin lihat toko fisiknya gimana, bisa kan ke toko, masih bisa kan? Bisa, ya order sih. Kalau nggak ada tamu ya tak tutup. Oh, maksudnya Mas aku kepingin? Ya bisa langsung tak bukain. Oh, bebas. Jadi bukanya itu by order gitu. By order ya. Karena pandemi dan juga Dando sibuk untuk memilih-milih senar yang ada di yang diberikan oleh si gede. Kau seberapa nih ya?
Alamatnya nang ndi Mas? Dogo Kupang Timur 17 nomor 22. Iya, Dogo Kupang Timur 17 nomor 22. nomor 22. Nanti tanya aja warung klasik itu. Pasti galeri Masih gitu. galeri. Ya Pasti kalau sih ngerti. Iya kan. Enggak pasti. Karena di Mas. Oh, bisa Enggak nang Google Map ono kok. Oh iya, itu dia. Kecanggihan teknologi. Teknologi ya, bahasa. Oke, jadi makasih deh udah. Sip, foto-foto ngobrol. Terus nanti kita bakal ketemu lagi, kita akan bikin suatu channel yang akan membahas tentang Snare. hobi kita lah, Ya. yaitu drum. Jadi untuk di drum ini yang paling dibahas paling banyak karena pasar yang dipukul adalah snare. Jadi Yoi. nantikan ya. Apa ya itu? Channel yang kok gini. Oh, baru Kak. Ya salah kok lah, buat kan Iya, pasti pikir tak banget. tak pikir mas. Seru. Ya sudah, terima kasih buat kalian yang menonton, sehat-sehat selalu. Amin. Jangan lupa untuk apa ya? Ya jaga kesehatan, berdoa, Sedih. semangat. Ya, udah semangat. Semangatnya tau ya? Semangat. Sampai kepikiran sudah Semangat. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di 30 menitan berikutnya. Sip. Kameramen, tolong Wih. bantu apa? Kamsa.